Kita akan membahas dan juga mengulas salah satu emitennya di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini saya mau membahas di industri jasa perkapalan atau pelayaran terutama untuk offshore. Karena kalau teman-teman tahu, sekarang pemerintah sedang fokus membangun banyak kilang minyak di Indonesia dengan menargetkan kurang lebih sekitar 500.000 barel hingga menjadi 1 juta barel per hari. Nah, tentu saja tujuan pemerintah ini cukup baik ya, dimana untuk mengurangi impor karena kita masih banyak impor minyaknya, kemudian juga untuk menghemat devisa, serta tentu saja untuk memperkuat industri dalam negeri terutama untuk di minyak dan gas. Nah, ada salah satu emiten konglomerasi yang memang ikut mengambil andil hal tersebut terutama di industri migas yang dimana juga sedang melakukan aksi korporasi dan harga sahamnya di sepanjang tahun ini sudah melesat kurang lebih 2000%. Nah, mungkin teman-teman harusnya udah tahu ya emitennya siapa, apalagi ini adalah terafiliasi dengan Happy Hapsoro, PT Cakra Buana Resource Energi Tbk atau dengan kode emitennya CBRE. Nah, mungkin sebelum mengulas lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan kepemilikan siapa saja yang memiliki saham CBRE dan bagaimana bisa terafiliasi dengan Happy Hapsoro. Nah, saat ini kalau kita lihat saham CBRE sendiri sebenarnya IPO-nya belum terlalu lama ya. Dia baru IPO itu di Januari 2023, tapi memang setelah dari IPO harga sahamnya sempat terjun ke 20 perakan dan pada akhirnya mulai naik itu baru saja di Agustus kemarin, sekitar baru beberapa bulan yang lalu ya. Kalau kita perhatikan secara chartingnya memang untuk saham CBRE itu selama dari setelah IPO hingga Juni 2025 sebenarnya cenderung stagnan. Tapi baru mulai naik itu Juli hingga bulan ini September, di mana kenaikannya secara year to date sudah naik sekitar 2.436%. Secara kepemilikan masyarakat, kalau kita lihat memang cukup nggak terlalu banyak ya, masih 20% saja dominan dimiliki oleh Omudas Investment Holdco, kemudian sekitar 11,3% di sini dimiliki oleh Republik Kapital Indonesia dan juga Best Trust PTI di 7,54% saja. Nah, kenapa di sini nggak ada nama Happy Hapsoro? Jadi Happy Hapsoro sendiri sebenarnya terafiliasi melalui salah satu korporasi yang memang memiliki hubungan dengan CBRE, namanya PT Basis Utama Prima, yang dimana memang investasinya atau perusahaan investasinya 40% dimiliki oleh Happy Hapsoro. Jadi secara tidak langsung memang terafiliasi dengan Happy Hapsoro. Nah, lalu seperti apa bisnis dari perseroan? Nah, kita lanjut untuk ke bisnisnya. Jadi memang untuk bisnisnya sendiri perseroan memang bergerak di pelayaran ya, terutama untuk di jasa angkutan laut domestik. Memang saat ini masih di domestik dan nanti setelah ada aksi korporasi ini perseroan tentu saja akan mulai ekspansi ke internasional. Nah, kalau teman-teman melihat di sini, memang untuk model bisnisnya yang pertama itu dia ada pengoperasian kapal tunda, kemudian ada tongkang dengan kapasitasnya kurang lebih 2.000 hingga 8.000 metrik ton. Ada juga jasa angkut komoditas curah kayak misalkan hasil tambang, kemudian material konstruksi, alat berat, hasil produk pertanian dan juga barang industri lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, CBRE juga menyediakan layanan di sektor pelayanan itu ada 3, yaitu time charter, di sini penyewaan kapalnya untuk jangka waktu tertentu, kemudian ada freight charter, di sini penyewaan kapalnya berdasarkan perjalanan dan juga muatannya, kemudian ada ship management, di sini layanan operasinya dan pemeliharaan kapal secara profesional. Nah, lalu gimana nih dengan kinerja keuangannya? Nah, kalau teman-teman perhatikan secara kinerja keuangannya memang cukup baik ya, tapi sebenarnya angkanya nggak besar-besar amat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara pendapatan masih turun. Pendapatannya kurang lebih turun itu sekitar 9% dari 31,97 miliar menjadi 29,08 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat dari pendapatannya turun, tapi ternyata justru perseroan berhasil membukukan laba. Kok bisa? Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dari pendapatan lain-lain atau penghasilan lain-lain yang meningkat dari 33,6 juta saja menjadi 4,4 miliar rupiah. Yang akhirnya dari penghasilan lain-lain yang melonjak signifikan, perseroan pun berhasil membukukan laba dari kerugian sebesar 3,8 miliar menjadi laba bersih 900 juta pada Juni 2025. Nah, penghasilan lain-lain itu isinya apa? Jadi kalau teman-teman lihat di sini
Di sini tuh ada penjualan dari aset. Di sini ya, di bawah di sini ada rincian dari penghasilan lain-lain. Jadi penghasilan lain-lain itu berasal dari pendapatan jual aset. Yaitu nilainya di sini kalau teman-teman bisa lihat senilai 3,77 miliar rupiah. Nah, asetnya apa? Aset ini berupa kapal yang memang usianya sudah cukup tua dan dihargai dengan 3,77 miliar rupiah. Nah, kan asetnya keluar, jadi kalau kita lihat di sini jumlah asetnya juga turun ya. Kalau kita lihat di sini asetnya berkurang sekitar 1,6% dari 333,6 miliar rupiah pada Desember 2024 menjadi 328,38 miliar rupiah pada Juni 2025. Nah, ngomong-ngomong dari penjualan aset, ternyata setelah jual aset, CBRE beli aset. Loh, kok bisa? Apa aja asetnya? Yuk kita intip di slide selanjutnya. Jadi tadi perseroan ini menjual kapal yang memang usianya sudah cukup tua dan membeli kapal baru yang memang cukup baik dan memang secara muatannya jauh lebih besar. Yaitu dimana kalau kita lihat perseroan membeli kapal offshore support jenis pipe laying atau ini pipa bawah laut lifting vessel mencapai 100 juta US dollar atau dirupiahkan sekitar 1,62 triliun rupiah. Nah, di sini kapal ini memang khusus untuk laut ya, untuk pelayaran di laut. Kemudian kapal yang akan diakuisisi itu merupakan offshore support vessel yang memang dibangun pada 2011 di Cina. Tapi kalau kita lihat memang ini kapalnya kapal Cina, tapi dia belinya dari perusahaan yang ada di Hong Kong. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk spesifikasi kapalnya panjangnya sekitar 161,93 meter, lebarnya 46 meter, kedalamannya 13,5 meter, kapasitas angkutnya mencapai 40.612 gross tonnage dengan 12.183 net tonnage, dilengkapi juga dengan crane berkapasitas sekitar 3.000 metric ton. Jadi sebenarnya jarang banget ada kapal yang memang langsung juga dilengkapi oleh crane. Nah, kalau di sini kalau kita lihat memang kapalnya kapal Cina, tapi dia belinya dari perusahaan Hong Kong namanya Hailong Shipping Holding Limited, ya di mana memang anak usaha dari Hilong Energi yang memang ada di Cina. Cuma untuk dari Hilong Shipping ini basisnya ada di Hong Kong dan juga memang sudah melantai di Bursa Efek Hong Kong. Nah, kemudian mungkin kita bisa bergeser di slide selanjutnya. Nah, kira-kira beli asetnya ini dananya dari mana aja? Ya mungkin saya bisa merincikan. Jadi di sini cukup menarik ya. Jadi kalau teman-teman memahami di sini atau mengulas lebih lanjut, sebenarnya CBRE ini bisa mendapatkan kapal ini secara cuma-cuma. Kok bisa? Jadi kalau kita lihat di mana nanti perseroan akan mengadakan aksi korporasi, yaitu kalau kita lihat di sini sumber pendanaan untuk transaksi tersebut, yang pertama memang ada dari kas perseroan dan juga ada beberapa fasilitas pembiayaan. Nah, kalau saya rinci di sini 30% nanti dananya dari investor, 25% justru dari Hilong yang memang adalah tadi tempat untuk membeli kapal, dan 45%-nya adalah dari hutang bank. Nah, kira-kira Hilong sama investor ini dapat dananya dari mana? Nanti ada di aksi korporasi, kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian kalau kita lihat kapal baru itu juga diperuntukkan bagi industri pengeboran minyak dan gas, bumi lepas pantai atau offshore drilling, industri energi terbarukan juga, jadi nantinya ada instalasi pembangunan pembangkit listrik tenaga angin yang memang dibangun di perairan laut, terutama untuk offshore wind farm dan juga sebagainya. Nah, nantinya juga dengan masuk di segmen offshore support vessel, perseroan juga berpotensi menjangkau pasar baru dan lebih luas kegiatannya terutama untuk di jasa maritim. Nah, dengan pembelian kapal offshore support vessel tersebut, nantinya juga memberikan potensi bagi perseroan untuk memperoleh kontrak proyek-proyek offshore, jadi memang ada diversifikasi usaha, sehingga memang hanya tidak bergantung terhadap pendapatan dari jasa pelayaran, terutama untuk dry bulk juga. Kemudian di sini perseroan juga akan mengalami lonjakan capex dan debt equity ratio karena tadi ada hutang, kemudian kenaikan biaya operasional dan dampak depresiasi dari kapalnya dan juga risiko pembiayaan yang harus dikelola dengan cukup cermat. Nah, lalu aksi korporasi tadi yang sempat saya mention, aksi korporasinya apa sih? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Jadi tadi di mana perseroan membutuhkan uang senilai 1,6 triliun untuk membeli kapal. Nah, perseroan di sini akan melakukan aksi korporasi berupa right issue. Nah, right issue-nya ini menerbitkan maksimal 48 miliar unit saham dengan nilainya
nilai nominal ya ini ya, bukan nilai Rakisu, yaitu nilai nominalnya Rp25 per saham. Nilai Rakisu nanti baru akan diumumkan di saat RUPSLB pada 25 September. Nah, total dana yang diincar itu sebanyak-banyaknya sekitar 1,2 triliun rupiah. Yang dimana nanti kurang lebih 30% akan disebar ke investor, kemudian 25% kemudian kemungkinan nantinya Hilong akan mengambil alih atau menjadi standby buyer di Rakisunya, dan nggak menutup kemungkinan 45% tadi dari hutang bank bisa dikonversi menjadi saham dari CBRE. Makanya saya bilang sebenarnya CBRE ini membeli kapal justru bukan membeli kapal, tapi bisa mendapatkan kapal secara cuma-cuma. Nah, kemudian seluruh dana hasil Rakisunya tadi digunakan ya untuk membayar utang ya, tadi ada pembelian kapal, kemudian juga untuk modal kerja, rencana penambahan armada oleh perseroan. Nah, nantinya seperti yang saya mention tadi bahwa nanti untuk aksi tersebut akan disahkan di Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPSLB pada 25 September 2025. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat dari akuisisi kapal ini, ternyata perseroan juga mengubah bisnisnya atau lebih ke ekspansi bisnis. Jadi ada beberapa perubahan ya kegiatan usaha, kita bisa di next slide. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini fokusnya adalah kegiatannya jasa angkutan laut untuk hasil tambang aja ya atau berupa kargo. Nah, nantinya ke depan ya dengan ada kapal yang baru yaitu memperluas portofolionya ke sektor jasa penunjang kegiatan lepas pantai seperti ada pemasangan pipa bawah laut karena tadi kapalnya itu adalah jenis pipeline, kemudian dukungan pembangunan dan operasional pembangkit listrik tenaga laut atau offshore wind farm support, serta konstruksi lepas pantai lainnya. Nah, memang perseroan saat ini juga melakukan kegiatan itu hanya di domestik. Nantinya perseroan akan melakukan ekspansi agar pelayarannya bukan hanya di wilayah dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Memang saat ini kalau kita lihat bisnis perkapalan lagi cukup baik ya, terutama di sektor migas yang memang lagi digenjot oleh pemerintah. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang dan juga valuasinya dihitung lagi karena harga sahamnya sudah naik kurang lebih 2.400%. Tapi secara valuasi dengan tambahan kapasitas sekitar 1,6 triliun, harusnya valuasinya masih bisa lebih tinggi daripada perdagangan hari ini. Disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.